Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia, yaitu proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara kita yang memuat cita-cita perjuangan bangsa. Yuk kita simak perjalanan panjangnya bersama kami. Proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh pemerintahan Jepang. BPUPKI bertugas untuk menyusun dasar negara dan rencana pemerintahan untuk Indonesia merdeka. Organisasi ini terdiri dari 67 anggota, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Rajiman Weddiudiningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Adikusumo. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiudiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah pembukaan BPUPKI berlangsung, maka terbentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Piagam ini membuat dasar negara dengan butir pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiluk-pemiluknya. Piagam Jakarta ini bakal menjadi cikal pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang ini adalah menyempurnakan rancangan dasar negara dan membahas bentuk negara serta wilayah Indonesia. Setelah perdebatan panjang, disepakati bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus tahun 45 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 45. Beberapa penyesuaian dilakukan, termasuk mengganti frasa syarat Islam dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta nggak tuh? Dalam sidang tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta juga ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian utama. Pembukaan yang membuat cita-cita kemerdekaan dan dasar negara. Batang tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal yang mengatur sistem pemerintahan. Yang terakhir, penjelasan yang memberikan interpretasi resmi terhadap pasal-pasal undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki relevansi. Sejak pertama kali disahkan, Undang-Undang 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa untuk terus belajar tentang sejarah bangsa kita, karena sejarah adalah jembatan menuju masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai